Ya, jadi kita akan menerapkan hukum Kirchhoff arus di sini. Oke, pada simbol 1 ada 4 arus yang terkoneksi dengannya. Arus masuk 4 ampere, arus keluar di 2 ohm, arus keluar di 4 ohm, dan arus keluar dari simbol yang di menuju 6 ohm. Nah, kita jumlahkan saja arusnya. Arus yang masuk min 4, kemudian arus yang keluar melalui R2, ya berarti kita tidak tahu arusnya berapa, tapi kita sudah mengumpamakan tegangannya, dan arus sama dengan tegangan per resistansi, ya. Jadi V1 dibagi 2 ohm, kemudian arus yang lewat di 4 ohm adalah V1 juga, ya, tegangannya dibagi dengan 4 ohm. Nah, kemudian arus yang lewat di 6 ohm. Perhatikan tegangan di ujung-ujung 6 ohm itu selisih dari V1 dan V2, ya. Jadi tegangan yang lewat di 6 ohm, yang terukur di 6 ohm itu kan beda potensial antara ujung kiri dan ujung kanan, ya. Dengan ujung kiri positif kalau kita umpamakan arusnya adalah keluar, ya, keluar dari simpul. Maka arus di 6 ohm adalah V1 dikurangi V2 sama dengan dibagi 6, dan ini sudah total arus di simpul 1, ini akan sama dengan 0. Ya, kalau kita rapikan, ya, maka V1 nya kita jadikan 1, ya, saya taruh di atas, ya. Kita samakan penyebutnya menjadi 12, ya. Yang V1 per 2 itu menjadi 6, ya, jadi 6 V1, ya. Oke, kemudian yang 4 itu menjadi 3, kemudian yang 6 itu menjadi 2, ya, karena ini V1, kemudian V2 nya itu min 1/6 V2, ya, dan yang min 4 kita pindah ke kanan. Nah, sama dengan 4. Oke, kita dapatkan ke sini, ya, kita dapatkan 11 per 12 V1 dikurangi 1/6 V2 sama dengan 4. Nah, ini persamaan kita yang akan kita gunakan nanti, ya. Persamaan pertama dari simpul pertama, dari penerapan Kirchhoff arus simpul 1. Nah, sekarang kita lihat atau kita terapkan analisis simpul di simpul kedua. Kita terapkan hukum Kirchhoff di simpul yang kedua. Oke, kita terapkan KCL pada simpul yang kedua, maka arus yang keluar melalui R3 ohm adalah V2 dibagi dengan 3 ohm, ya. Tegangan dibagi dengan resistansi. Kemudian yang keluar melalui 10 ohm itu tegangan di 10 ohm, V2 dibagi dengan resistansinya 10 ohm. Kemudian keluar arus yang keluar, ya, maaf, ya, arus yang keluar di R3 V2 per 3, arus yang keluar di 10 ohm V2 per 10, dan arus yang keluar di 6 ohm itu adalah, ya, kita anggap arusnya keluar, jadi plus arus keluar, ya, arus keluar kita beri tanda plus. Kita kalau keluar berarti kalau dari simpul kedua itu dari ujung simpul kedua ke ujung simpul 1, maka beda potensialnya adalah V2 dibagi dengan dikurangi V1, ya, itu beda potensialnya. Kemudian dibagi resistansinya 6 ohm, ya. Kemudian ada arus yang keluar juga sebesar 0,1 ampere. Oke, arusnya keluar, sehingga kita beri plus 0,1 ampere, dan ini sama dengan 0. Nah, oke, jika kita rapikan, ya, persamaannya kita rapikan, yang V1 kita taruh depan,
yang V1/6 ya, yang V1/6 kita taruh di depan, jadi min V1/6 ya. Kemudian yang V2 itu ada V2/3, V2/10 dan V2/6. Nah, kita jadikan saja per 30 ya, per 30. Kita samakan penyebutnya. Oke, V2/3 jadi per 30 menjadi 10 ya, 10 V2. Karena 3 jadi 30 itu kita kalikan 10. Kemudian yang di tengah ini yang 1/10 jadi 1/30, berarti dikalikan 3. Nah, berarti ini menjadi plus 3. Kemudian yang 6 itu kita kalikan 5 ya, jadi plus 5 V2 gitu ya. Kemudian yang 0,1 yang ini sudah langsung arus ya, jadi tidak ada simbol-simbol V1, V2 dan seterusnya, itu langsung kita pindahkan saja ke kanan ya, dari positif dia menjadi min 0,1. Oke, kita lanjutkan ya, kita rapikan. Jadi min V1/6 ya. Kemudian yang V2 itu 18/30, saya sederhanakan menjadi saya bagi 3 atas dan bawah menjadi 3/5 ya. 3/5 V2 sama dengan min 0,1. Nah, ini adalah persamaan yang kedua ya, persamaan kita yang kedua. Oke, kita punya dua persamaan ini ya, kita hendak menyelesaikan persamaan ini untuk mendapatkan berapakah V1 dan V2 ya. Pertama kita hilangkan dulu perperannya gitu ya, penyebutnya kita hilangkan. Oke, jadi yang di atas ini saya kalikan 12 ya, supaya per 12 dan per 6 nya hilang, menjadi 11 V1 dikurangi 2 V2 sama dengan plus 48 ya. Nah, kita dapatkan persamaan yang di bawah ini sudah tidak mengandung pecahan lagi ya. Nah, ini kita bisa menyelesaikan dengan eliminasi maupun metode yang lain, tapi contoh di sini menggunakan metode matrik ya untuk mencari V2 ataupun V1. Nah, untuk V2 ya kita cari dengan yang di bawah ini adalah determinan dari matrik koefisien ya. Nah, mencari V2 itu sama dengan determinan dari matriks koefisien. Yang ini matrik koefisien ya. Jadi determinan dari matrik koefisiennya adalah 11 untuk V1 yang sebelah atas, baris atas, kemudian min 5 V1 untuk baris bawah, kemudian min 2 untuk V2 baris atas, dan 18 untuk V2 baris bawah. Sehingga kita dapatkan V2 sama dengan determinan dari 11/48 min 3 dan min 5 dan min 3. Perhatikan, ini adalah koefisien yang kita gantikan dengan konstanta di sini gitu ya, dibagi dengan determinan matrik koefisien. Kita dapatkan sebesar 1,101 volt. Nah, V2 ini adalah tegangan yang melintas